Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pagi ini kita bisa melanjutkan kembali pengajian kita Ahad pagi. Pada pagi ini kita masih membincangkan hadis yang terkait dengan Isra dan Mi'raj. Dan ini tepat sekali karena 2 hari yang lalu Isra Mi'raj ya. Walaupun pada kesempatan sebelumnya kita sudah sebutkan bahwasanya kepastian tanggal terjadinya Isra dan Mi'raj itu khilafiyah di kalangan ulama. Sehingga argumen atau dasar untuk memastikan kejadiannya adalah tanggal 27 Rajab itu pasti hanya mengacu kepada salah satu pendapat dari banyak pendapat ulama. Oleh karena itu kita tidak perlu meributkan masalah ini. Apalagi kita melihat fakta bahwasanya Isra dan Mi'raj itu hanyalah salah satu momen yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangkaian panjang memperjuangkan agama Allah. Dan bukan satu-satunya momen yang terpenting. Karena masih banyak momen-momen lain yang juga sangat penting. Maka seandainya boleh, kita perlu untuk memperingati banyak sekali momen-momen yang hebat dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya momen peristiwa perang Badar dan kemenangan dramatis yang luar biasa. 313 orang melawan 1000 lebih orang. Dengan senjata yang apa adanya, sedangkan musuh menggunakan senjata yang lebih lengkap. Kemudian musuh dapat dikalahkan. Ini sebenarnya sangat layak untuk diperingati. Tinggal kita telusuri peristiwa perang Badar itu. Lalu kemudian diusulkan kepada pemerintah untuk menjadi hari libur. Setuju nggak Pak? Nanti momen peristiwa perang Uhud kita usulkan lagi menjadi hari libur umat Islam. Nanti peristiwa apa lagi yang penting-penting? Belum lagi peristiwa pernikahannya Nabi Muhammad, peristiwa kelahiran putranya Nabi Muhammad, peristiwa banyak sekali peristiwa penting yang layak memang untuk dikenang. Tetapi entah alasannya apa, pilihan untuk mengenangnya adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Baik jemaah sekalian, kita masih di hadis yang ke-103. Setelah kemarin kita membahas hadis yang ke-102. Hadis ini sangat mirip dengan hadis 102. Hadits Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina ana 'indal baiti bainan naimi wal yaqdan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Baitullah, indal baiti, di Baitullah berarti di Ka'bah, di komplek Masjidil Haram.
bainan naimi wal yaqdhan, antara terjaga dengan tidur. Berarti kondisinya adalah setengah sadar. Bainan naimi wal yaqdhan. Wa dzakara bainar rajulaini fa utitu bi tastin min dhahabin mali'in hikmatan wa imanan. Lalu kemudian dihampiri oleh dua orang ini adalah malaikat. Lalu kemudian aku diberikan secawan tastin min dhahab, dari emas, muli'a hikmatan wa imanan, yang dipenuhi dengan hikmah dan iman. Fasyuqqa minan nahri ila maraq al-batni. Lalu kemudian Rasulullah tadi dalam kondisi antara tidur dengan sadar. Rasulullah kemudian dibelah dari an-nahri, dari arah sini sampai ke perut. Thumma ghusilal batnu bima'i zamzam. Kemudian dicuci bagian perutnya dengan air Zamzam. Thumma muli'a hikmatan wa imanan. Kemudian dipenuhi dengan iman. Sebelumnya kita sudah terangkan apa itu hikmah. Hikmah adalah ketepatan di dalam memberi solusi atas suatu masalah, tidak kelebihan, tidak kekurangan. Ketepatan dalam memberi solusi atas sebuah masalah, itu namanya hikmah. Makanya faman utiyal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang Allah kasih anugerah hikmah, maka dia sebetulnya mendapatkan anugerah harta yang sangat besar. Karena orang yang punya hikmah, kehidupannya akan menjadi sukses. Dalam mengatasi masalah A sukses, mengatasi masalah B sukses, mengatasi masalah C sukses. Hikmah yaitu memberi solusi secara tepat atas sebuah masalah. Nah, kecuali kalau hikmah itu dirangkai dengan Alkitab di dalam Al-Quran. Al-Kitaba wal hikmah. Maka kitab adalah artinya Al-Quran, sedangkan hikmah artinya adalah As-Sunnah. Tetapi jika hikmah disebut tanpa dirangkai dengan Alkitab, maka hikmah itu adalah isabatul haqqi min ghairin nubuwah. Tepat menemukan kebenaran meskipun bukan melalui jalur kenabian. Oleh karenanya orang biasa bisa memiliki hikmah. Orang biasa bisa memiliki hikmah. Salah satu orang yang mendapatkan hikmah adalah sosok yang disebut dengan Luqman di dalam surat Luqman. Walaqad ataina Luqmanal hikmata. Sungguh kami telah memberikan hikmah kepada Luqman. Nah, mudah-mudahan saya kebagian, karena orang tua saya ngasih nama saya Luqman, ya. Barangkali memang harapan orang tua seperti itu, ya. Mudah-mudahan harapan terkabul. Fasyuqqa minan nahri ila maraqul batni thumma ghusila al-batnu bima'i zamzam thumma muli'a hikmatan wa imanan. Wa utitu bidabatin abyad. Lalu kemudian aku didatangkan kepadaku dabatin abyad, hewan berwarna putih. Dunal baghli wa fawqal himar. Dia lebih pendek dari bighal, tetapi lebih tinggi dari himar. Saya bukan orang Arab, jadi istilah bighal dengan himar itu bedanya apa? Kalau kita di sini kenalnya cuma kuda. Dan kuda di kita itu, kata orang Arab, itu jenisnya kecil. Kalau kuda di Arab, orang Arab menyebut kuda itu yang tinggi, ya. Kata orang Arab, ya, dulu dosen saya bilang, kuda kalian kalau seandainya di Timur Tengah itu mungkin orang akan menyebutnya semacam himar atau bighal, ya. Mirip semacam itu karena posturnya lebih kecil. Nah,
Hewan yang didatangkan untuk Nabi Muhammad ini adalah dunal baghli. Lebih kecil dari bagal, tapi lebih tinggi dari himar. Himar itu lebih kecil dari kuda. Yang suaranya, ringikannya itu mirip dengan suara kuda di kita. Makanya angkaral aswati la sautul hamir, ya. Suara yang tidak disukai orang adalah suara ringikannya himar. Apa mungkin karena melengking atau apa, enggak tahu ya. Kita tidak punya tradisi himar. Al-buraq yang disebut dengan buraq. Buraq itu kalau kita kembalikan kepada arti bahasa dari kata baraq. Baraqah itu kilat. Yang memang dia terbuat dari unsur cahaya. Karena untuk menempuh perjalanan yang demikian jauh dengan waktu yang demikian singkat, itu harus dari unsur cahaya. Nah, kita belakangan setelah 1400 tahun kemudian baru orang bisa mengukur kecepatan cahaya. Ternyata hadis Nabi sudah mengisyaratkan itu, bahwa hewan yang didatangkan adalah buraq, dari kata barqun. Barqun itu kilat. Artinya bisa menempuh seperti kecepatan cahaya. Yang menjadi pertanyaan adalah, Nabi Muhammad kan jasadnya bukan dari cahaya, tetapi bagaimana bisa dibawa oleh unsur cahaya, lalu kemudian bisa mengikuti kecepatan cahaya? Itu yang kuasa Allah yang kita nggak bisa menteorikan. Atau mungkin suatu saat nanti orang akan menemukan teknologi kendaraan yang terbuat dari unsur cahaya, lalu orang bisa menumpang di situ, lalu diselimuti oleh unsur cahaya itu bisa terbang dengan kecepatan cahaya. Ya, namanya juga imajinasi ya. Bisa jadi ya, karena ilmu pengetahuan terus berkembang. Ya. Fantalaqtu ma'a Jibril hatta ataina as-sama'ad dunya. Aku kemudian bertolak bersama Jibril. Ditemani oleh Jibril sampai sama'id dunya, langit dunia. Langit dunia itu ya kita juga enggak tahu langit dunia itu bagian mana. Anggaplah itu misalnya atmosfer. Atmosfer yang bagian mana, berapa meter di atas permukaan tanah kita nggak tahu, ya. Hanya disebut dengan sama'id dunya, langit dunia, langit bumi. Ya. Wallahu a'lam. Ya, bisa jadi maksudnya adalah atmosfer. Qila man hadha? Qala Jibril. Nah, ketika sampai di langit dunia, maka kemudian ada suara yang menyapa. Siapa ini? Siapa yang datang? Qala Jibril. Jibril menjawab, Jibril. Nah, ini adabnya orang kalau ditanya, siapa Anda? Jangan saya, ya. Ketok-ketok pintu, gelap-gelap, ditanya dari dalam. Siapa? Saya. Loh, kalau jawabannya cuma saya, enggak usah jawab, ya. Maka Jibril menjawab, Jibril. Karena pertanyaan tentang siapa, maka jawabannya adalah nama, jangan saya. Qila man ma'aka? Siapa bersama Anda? Qala Muhammad. Saya bersama Muhammad. Qila wa qad ursila ilaihi? Apakah dia memang sudah diutus? Nah, berarti penduduk langit itu rupanya sudah punya informasi bakal ada orang bernama Muhammad yang akan diutus. Cuma belum tahu kapan waktunya. Ketika Jibril datang ke langit dunia lalu membawa Nabi Muhammad, pertanyaannya, apa sudah diutus? Qala na'am. Jibril menjawab, iya sudah diutus. Inilah waktunya.
Dan itu menjadi momen yang luar biasa. Ya. Seperti kita hari ini misalnya, menunggu momen turunnya Nabi Isa alaihissalam. Wah, luar biasa. Dalam hadis Nabi bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun di akhir zaman. Informasi itu kan menyebar di seluruh umat Islam. Tetapi ketika nanti misalnya di YouTube ada channel yang menayangkan tentang Nabi Isa, ya, saya membayangkan begitu. Ada Instagram, kemudian menampilkan wajah Nabi Isa. Semua medsos menceritakan Nabi Isa. Mungkin kita akan bilang apa? Apa betul sudah turun Nabi Isa? Betul? Karena apa? Karena informasi dan kerinduan peristiwa itu sudah ada di pikiran kita. Maka peristiwa diutusnya Nabi Muhammad itu merupakan peristiwa penting bagi penduduk langit. Karena akan menjadi titik balik. Setelah sekian lama rangkaian nabi-nabi dan rasul itu selalu berujung pada kekalahan. Kekalahan secara apa? Secara fisik, walaupun kemenangan secara penilaian Allah. Karena memang tugas mereka menyampaikan apa yang Allah perintahkan. Dan mereka sudah menyampaikan, berarti sebetulnya mereka apa? Sukses dalam penilaian Allah. Tetapi dalam pertarungan melawan kekuatan kebatilan di muka bumi, itu seringnya berujung pada kekalahan. Dan yang terakhir adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isanya yang kemudian diuber-uber sampai diangkat oleh Allah, diselamatkan. Berarti rangkaian nabi-nabi dan rasul sekian lama itu berujung pada kekalahan dalam pertarungan melawan kebatilan. Dan orang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah disebarkan bahwa orang ini yang nanti akan apa? Akan menjadi titik balik, mengalahkan. Jadi sukses dalam menyampaikan menurut penilaian Allah, juga sukses dalam pertarungan melawan kebatilan di muka bumi. Dan kita jaraknya 1400 tahun kemudian, sesudah kemenangan itu berubah menjadi kekalahan kembali. Kasihan gak Pak? Kasihan. Kasihan kita. Kenapa? Karena hidup di zaman kekalahan. Tetapi kabar baiknya adalah hidup di zaman kekalahan seperti ini, nilai pahalanya sangat tinggi. Ketika orang dalam keadaan kalah, tapi dia tetap melawan, tetap berjuang, tidak takut dengan kekalahan itu, maka nilainya tinggi. Kenapa? Tidak kemudian patah arang, lalu kemudian melebur ke dalam keadaan yang batil itu. Udahlah, terlanjur kalah ya sudah. Menikmati apa? Menikmati kekalahan. Baik. Man ma'aka, siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, qala Muhammad. Qila waqad ursila ilaihi, apakah sudah diutus dia? Qala na'am. Qila marhaban bihi wala ni'mal maji'u ja'a. Selamat datang untuknya. Dan sungguh kedatangan yang sangat istimewa. Wala ni'mal maji'u ja'a. Kedatangan orang ini sungguh merupakan kedatangan yang dirindukan. Fa'ataitu ala Adam fasallamtu alaihi. Aku datang kemudian bertemu Adam. Berarti Nabi Adam posisinya ada di mana? Di langit dunia, di level yang dekat dengan bumi. Fasallamtu alaihi, lalu aku mengucapkan salam kepada Adam. Faqala marhaban bika min ibnin wa nabiyyin. Nabi Adam kemudian menyambut, selamat datang, marhaban bika min ibnin wa nabiyyin, seorang cucu sekaligus seorang nabi. Karena bagaimanapun Nabi Muhammad adalah cucunya Nabi Adam. Fa'ataina as-samaa'a ats-tsaniyah.
Lalu aku dibawa naik ke langit yang kedua. Qila man hadha? Siapa ini? Qala Jibril. Aku adalah Jibril. Qila man ma'aka? Siapa bersamamu? Qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bersamaku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila ursila ilaihi? Sudah diutus dia? Qala na'am, iya. Qila marhaban bihi wala ni'mal maji'u ja'a. Selamat datang dan sungguh kedatangan yang dirindukan. Fa'ataitu ala Isa wa Yahya faqala marhaban bika. Lalu kemudian aku menemui Isa dan Yahya. Berarti berada di mana? Dua orang ini ada di langit, di atasnya Nabi Adam, langit yang kedua. Faqala marhaban bika min akhin wa nabiyyin. Selamat datang untuk seorang saudara dan seorang nabi. Karena memang Nabi Muhammad bukan keturunan Nabi Yahya atau Nabi Isa, maka sebutannya adalah saudara dan seorang nabi. Fa'ataina as-sama'a ats-tsalitsah. Lalu kami naik lagi ke langit yang ketiga. Qila man hadza? Siapa ini? Qala Jibril. Aku Jibril. Qila man ma'aka? Siapa bersamamu? Qila Muhammad. Bersamaku Muhammad. Qila waqad ursila ilaihi? Qala na'am. Sudah diutus dia? Ya. Qila marhaban bihi wala ni'mal maji'u ja'a. Selamat datang dan sungguh kedatangan yang sangat dirindukan. Fa'ataitu Yusuf. Lalu kemudian aku ketemu Yusuf di langit yang keberapa tadi? Yang ketiga. Fasallamtu alaihi, lalu aku ucapkan salam kepadanya. Qala marhaban bika min akhin wa nabiyyin. Selamat datang untukmu wahai saudaraku yang juga seorang nabi. Fa'ataina as-sama'a ar-rabi'ah. Lalu kami naik lagi ke langit yang keempat. Qila man hadha? Siapa ini? Qala Jibril. Aku Jibril. Qala man ma'aka? Siapa bersamamu? Qila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersamaku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila waqad ursila ilaihi? Dia sudah diutus? Qila na'am, iya. Qila marhaban bihi wala ni'mal maji'u ja'a. Selamat datang dan sungguh kedatangan yang dirindukan. Fa'ataitu ala Idris fasallamtu alaihi. Lalu aku menemui Idris. Ada di langit berapa? Langit yang keempat. Ada Nabi Idris. Lalu aku ucapkan salam kepadanya. Faqala marhaban min akhin wa nabiyyin. Selamat datang untuk seorang saudara dan seorang nabi. Fa'ataina as-sama'al khamisah. Lalu kami naik lagi ke langit yang kelima. Qila man hadha? Qala Jibril. Pertanyaan yang serupa dengan tadi. Lalu kemudian fa'ataina ala Harun. Langit yang kelima Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Harun. Fasallamtu alaihi, lalu aku ucapkan salam kepadanya. Faqala marhaban bika. Selamat datang. Dan selamat datang min akhin wa nabiyyin. Seorang saudara dan seorang nabi. Fa'ataina 'ala as-sama'is sadisah, lalu kami naik lagi ke langit yang ke-6. Pertanyaannya serupa setiap ketemu dengan langit, ya. Itu pertanyaan serupa dan kemudian bertemu dengan Musa. Fa'ataitu 'ala Musa fasallamtu alaihi. Aku ketemu dengan Musa, aku ucapkan salam. Faqala marhaban bika min akhin wa nabiyyin. Berarti Nabi Musa ada di langit berapa? Langit yang ke-6. Falamma jawaztu baka. Ini ada yang menarik. Ketika aku mau pergi, Musa menangis. Faqila ma abkaka? Apa yang membuatmu menangis wahai Musa? Faqala ya Rabbi, hadzal ghulamul ladzi bu'itsa ba'di yadkhulul jannata min ummatihi afdal mimma yadkhul min ummati. Ya Rabb, anak muda ini gulam, ya, karena Nabi Musa kan lebih tua, ya. Menyebut dengan anak muda ini adalah anak muda yang diutus sesudahku, dan dia menyebabkan orang yang lebih banyak masuk surga dibanding. Jadi anak muda ini
lebih banyak menyebabkan umatnya masuk surga dibanding Nabi Musa. Jadi faktor nangisnya adalah ghibtah, iri terhadap kesuksesan akhirat. Luar biasa. Menarik ya. Enggak, ini ada tisu. Iri dengan kesuksesan akhirat yang lebih baik sampai menangis. Ada yang mengalahkan. Ya. Kalau kita bisa meniru Nabi Musa, Masya Allah ya. Lihat orang yang ke masjidnya lebih disiplin, baca Al-Qur'annya lebih rutin, qiyamul lailnya lebih rutin. Kita ketemu dia nangis. Orang itu tanya, "Lah, kenapa kamu nangis?" "Saya iri." Ya. "Kenapa Anda bisa lebih tekun dalam ibadah sedangkan saya tidak?" Ya, perumpamaannya semacam itu. Nabi Musa alaihissalam menangisnya karena menyesal. Kenapa beliau tidak berhasil memasukkan lebih banyak orang, masih dikalahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saja umatnya Nabi Muhammad kalau menggunakan sensus keislaman saja, menerima Islam sebagai agama, itu jumlahnya udah berapa, Pak? Satu rentang waktu, satu generasi kita tahun 2021. Itu berapa jumlah muslim di seluruh dunia? Itu sudah 1,5 miliar. Terus umatnya Nabi Musa itu berapa? Itu kalau diakumulasi umat Nabi Musa pada zaman Nabi Musa, sesudah Nabi Musa wafat terus, itu jumlahnya mungkin nggak nyampe segitu. Makanya jauh sekali perbandingan antara umatnya Nabi Muhammad yang akan masuk surga dengan umatnya Nabi Musa alaihissalam. Itu baru satu generasi. Belum nanti generasi kita wafat, diganti generasi baru. Sudah berapa muslim jumlahnya? Tambah lagi menjadi 2 miliar. Anak-anak yang sekarang misalnya usia-usia ini nanti. Kita sudah pada wafat. Nanti yang ini sudah pada tua, wafat, diganti generasi baru. Berapa miliar nanti surga akan dipenuhi oleh umatnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua bisa merasakan bertemu dengan sesama umat Islam di surga nanti insyaallah. Baik. Kemudian fa'ataina as-samaa as-sabi'ah. Lalu kami naik lagi ke langit yang ketujuh. Selesai langit yang keenam, naik lagi ke langit yang ketujuh. Qila man hadza, sama dengan pertanyaan tadi. Fa'ataitu ala Ibrahim, lalu aku datang menemui Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim ada di langit yang ketujuh. Lalu aku ucapkan salam, faqala marhaban bika min ibnin wa nabiyyin. Nah, ini kalimatnya sama dengan kalimat Nabi Adam. Selamat datang cucu dan nabi. Karena memang Nabi Muhammad adalah cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Farafa Ali al-Baitul Ma'mur. Farufi Ali al-Baitul Ma'mur. Lalu kemudian aku naik lagi ke Baitul Ma'mur. Ya, fasa'altu Jibril faqala hadzal Baitul Ma'mur. Jibril kemudian menjelaskan ini adalah al-Bait al-Ma'mur. Rumah yang selalu makmur. Yusalli fihi kulla yawmin 70,000 malakin. Di mana di tempat ini setiap hari ada 70.000 malaikat. Idza kharaju lam ya'udu ilaihi. Apabila mereka sudah keluar, tidak lagi masuk ke tempat itu. Satu hari 70 malaikat masuk ke tempat itu,
untuk apa? Untuk salat. Lalu ketika sudah keluar enggak akan pernah masuk ke situ lagi. Berarti jumlah malaikat berapa itu? Sehari saja masuk ke situ 70.000. Nanti keluar enggak ke situ lagi. Masuk lagi 70.000 yang baru. Ya barangkali jumlah malaikat itu mungkin lebih banyak dibanding jumlah manusia sampai. Wallah alam, ini hal-hal yang kita nggak bisa menghitung secara matematika berapa sebetulnya jumlah malaikat. Ini hanya menggambarkan bahwa kenapa disebut dengan Baitul Ma'mur, rumah yang makmur, karena dimakmurkan dengan ibadah, dengan salat. Setiap hari ada 70.000 malaikat. Maka masjid ini mudah-mudahan menjadi Masjid Al-Ma'mur, meskipun namanya Al-Ikhlas. Karena selalu dimakmurkan. Walaupun orangnya itu-itu lagi. Kalau malaikat tadi kan sekali sholat di situ enggak ke situ lagi. Karena gantian. Kalau kita ya itu lagi lihatnya, itu lagi lihatnya. Makanya dakwah, ya. Dakwah mengajak masyarakat untuk memakmurkan masjid. Baik. Idza kharaju lam ya'udu ilaihi akhir ma 'alaihim. Wa rufi'tu li sidratil muntaha. Lalu kemudian aku naik lagi sampai ke sidratil muntaha. Fa idza naik ke Sidratul Muntaha yang bentuknya seperti kubah dengan daun dan jendelanya laksana telinga-telinga gajah. Ya maksudnya sulitlah ini bahasa-bahasa yang bagaimana membayangkannya. Intinya adalah penggambaran yang sangat abstrak. Di dasarnya ada 4 sungai yang berada di dalam disebut batinan dan di luarnya disebut zahiran. Dari Sidratil Muntaha itu ada 4 sungai. Sungai yang dari dalam dan sungai yang dari luar. Amal batinani fa fil jannah. Adapun sungai yang ada di dalam itu nanti berujung ke surga. Jadi aliran dari Sidratil Muntaha sungainya itu mengalir ke mana? Ke surga. Wa amma dhahirani fan-Nil wal Furat. Adapun sungai yang di luar itu alirannya akan sampai kepada Nil dan Efrat. Nil itu ada di mana? Di Mesir, bukan hanya Mesir sebetulnya. Mesir itu ujungnya. Hulunya, hilirnya ada di negara lain. Efrat itu ada di mana? Ada di salah satunya adalah Irak, tapi dia juga panjang, tidak hanya melewati Irak. Efrat. 2 sungai yang disebut, artinya 4 sungai ini 2 mengalir ke surga, 2 lagi mengalir ke dunia. Yang dunia adalah mengalir ke Nil dan Efrat. Tetapi kalau kita lihat Nil dan Efrat sekarang sudah banyak tercemar sama limbah. Kalau sumbernya dari Sidratil Muntaha tapi sudah tercemar. Seperti sungainya orang India yang dianggap suci. Orang India punya sungai suci menurut keyakinan orang Hindu namanya Sungai Gangga. Sungai ini panjang sekali. Dari ujung Himalaya, hulunya ada di Himalaya sampai ke laut. Ribuan kilometer di India. Tapi sekarang Masya Allah kotornya, dia termasuk salah satu sungai yang paling tercemar di dunia. Meskipun begitu orang Hindu masih mandi di situ, ada ritual-ritual. Yang ritual itu mesti dikaitkan dengan Sungai Gangga. Enggak bisa di sungai lain. Untungnya kita enggak punya keyakinan seperti itu ya. Kalau kita punya keyakinan seperti itu, nenek moyang kita
ritual mandi di Sungai Ciliwung. Nah, loh sekarang siapa yang berani masuk ke Sungai Ciliwung di ujungnya? Itu warnanya sudah hitam pekat kan begitu. Nah, gara-gara ritualnya dikaitkan dengan hal-hal semacam itu, persoalannya jadi repot. Tetapi kita umat Islam bersyukur ritual ibadah kita dikaitkan dengan sumur Zam-Zam. Tidak bisa dicemari. Menarik ya. Ini kalau kita renungkan, Masya Allah ya, Allah sudah merancang sedemikian rupa. Islam ini memang lebih higienis, lebih hebat. Sampai sekarang Zam-Zam masih jernih dan bisa dibandingkan dengan air-air yang dijual tuh, yang katanya RO lah, yang apalah itu. Bisa dibandingkan. Kalau saya suruh milih mana, Pak? Tetap milih Zam-Zam walaupun dengan teknologi paling modern sekalipun. Karena dia alirannya ada di bawah tanah sehingga tidak bisa dicemari oleh manusia. Sedangkan kalau ritualnya dikaitkan sama sungai yang ada di luar, kasihan karena menjadi tempat pembuangan limbah. Itulah yang terjadi sekarang. Mau mencabut keyakinan yang sudah turun-temurun dari nenek moyang, masa dicabut? Satu-satunya cara ya sungainya harus dibersihkan. Bukan apa? Bukan ritualnya yang kemudian dihilangkan, kan itu. Kita bayangkan seandainya Zam-Zam kemudian tercemar seperti tercemarnya Gangga. Waduh, repot sekali kita ya. Karena apa? Di antara amalan yang disunahkan adalah sesudah tawaf, ngapain? Minum air Zam-Zam. Air Zam-Zam yang sudah tercemar, la haula wala quwwata illa billah. Tetapi Allah sudah punya rencana luar biasa bahwa sumur itu enggak kelihatan di permukaan sehingga tidak akan tercemar. Alhamdulillah. Kenapa tidak disebut Bengawan Solo di hadis ini? Yang disebut cuma Nil wal Furat, ya. Sungai Nil sama Sungai Efrat. Itu juga enggak melintasi Mekah dan Madinah. Menarik ya. Berarti Nabi Muhammad itu meskipun belum pernah mungkin ya mandi di Sungai Nil, belum pernah mandi di Sungai Efrat, tapi masyarakat Timur Tengah itu kenal betul dua sungai itu, Sungai Nil dan Sungai Efrat. Artinya Nabi Muhammad dikabarkan tentang sesuatu yang Nabi Muhammad sendiri belum pernah melihatnya. Nabi Muhammad sendiri belum pernah melihatnya, itu Sungai Nil dan Sungai Efrat. Thumma furidat alayya khamsuna salatan. Kemudian aku diberikan kewajiban 50 salat. Nah, ini sudah kita ceritakan pada kesempatan yang lalu. Lalu kemudian ketemu Nabi Musa. Nabi Musa tadi di langit keberapa? Ke-6 ya, di bawahnya Nabi Ibrahim. Nabi Musa kemudian memberikan arahan. Luar biasa. Ini Nabi Musa adalah pemimpin yang pengalaman, punya banyak umat. Sehingga pikirannya itu seperti pikiran negarawan. Khawatir dengan kondisi umat. Coba tadi yang nangis siapa? Nabi Musa. Jadi beliau adalah orang yang sangat sensitif memikirkan rakyat. Kenapa hal itu tidak diucapkan oleh Nabi Ibrahim? Nanti umatmu keberatan. Kenapa? Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya. Nabi Ibrahim itu adalah bapak moyangnya para nabi, tetapi beliau tidak punya pengalaman punya umat dalam jumlah banyak. Ya. Nabi-nabi yang lain tidak punya pengalaman seperti itu, sehingga wajar jika arahan untuk meminta keringanan datang dari Nabi Musa. Nabi Musa mengalami betul bagaimana beratnya nyuruh Bani Israel untuk ibadah. Pengalaman itu kemudian apa? Saya sudah pengalaman, kan kira-kira begitu. Umatmu nanti ya kurang lebih kayak Bani Israel lah, tapi kan tidak mengucapkan begitu. Kalau dikasih kewajiban sebanyak itu,
umatmu tidak lebih baik dari Bani Israel. Walaupun Nabi Musa tidak mengucapkan itu. Kan Nabi Musa di dalam Al-Quran dikisahkan pernah menyuruh mereka untuk masuk ke Baitul Maqdis, menaklukkan orang-orang zalim yang ada di menguasai Baitul Maqdis. Apa jawaban mereka? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah Anda bersama Rabb Anda berdua. Berperanglah berdua mengalahkan mereka. Kalau sudah menang, kami tinggal datang masuk. Itu direkam oleh Al-Quran, Pak, kalimatnya Bani Israel itu. Nabi Ibrahim tidak punya pengalaman itu. Maka yang menyampaikan keberatan adalah Nabi Musa alaihissalam. Karena pengalaman punya umat dalam jumlah banyak. Dan umatnya manja-manja. Enggak mau. Ya gimana enggak manja, karena apa? Diselamatkan dari Fir'aun dengan cara dramatis. Akhirnya merasa paling disayang oleh Allah. Kan gitu. Akhirnya menjadi masyarakat yang manja. Apalagi kemudian sesudah itu mendapatkan manna wassalwa, mendapat makanan ya, sesudah selamat menyeberang laut itu, lalu kemudian di tempat mereka berkoloni itu selalu dikasih makan namanya manna dan salwa. Enggak perlu bercocok tanam. Maka ketika mereka disuruh berjihad mengalahkan orang-orang yang menguasai Baitul Maqdis, manjanya keluar. Ya udahlah, Anda saja selesaikan dengan Tuhan Anda berdua. Oh, itu kan ngeselin ya. Nah, berdasarkan pengalaman itu kemudian Nabi Musa alaihissalam menyampaikan, tahu betul tentang karakter manusia Nabi Musa ini. Maka kemudian hasil akhirnya adalah salat itu diringankan menjadi 5 waktu saja. Nah, ini luar biasa ya. Nabi Musa berada di antara dua dilema ya. Khawatir memikirkan umat manusia, tapi juga masa nawar perintah Allah. Ya kan gitu. Tapi kemudian lebih baik nawar tapi hasilnya maslahat untuk orang-orang akhir zaman yang tingkat kesabarannya sangat rendah itu, daripada apa? Daripada hanya sungkan tidak mau bicara, nanti masyarakat akhir zaman yang manja-manja itu akhirnya akan banyak yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka alhamdulillah dengan lobby-lobby itu berhasil. Allah kasih keringanan, jumlah waktu salatnya bukan 50 waktu tetapi 5 waktu. Tetapi Allah memberi kelebihan. Meskipun 5 waktu tetapi pahalanya seperti 50 waktu. Kenapa begitu? Karena di dalam Islam ada teori satu kebaikan selalu dinilai 10 kali lipat. Artinya nilai salatnya tetap senilai 50 salat, tetapi pelaksanaannya cuma 5 salat. Senang enggak? Kalau enggak senang ya kebangetan. Udah gitu masih enggak melaksanakan juga, tambah kebangetan lagi. Sudah dikasih keringanan, dikasih pahala sama dengan itu, masih juga tidak melaksanakan. Ini sudah super. Berarti lebih apa? Lebih malas daripada Bani Israel ya. Suka mengecam Bani Israel padahal apa? Ternyata lebih pemalas daripada Bani Israel yang malas untuk berjihad. Ini salat saja enggak mau. Nah, maka mudah-mudahan kita semua dapat mempertahankan iman kita, ketakwaan kita, kesungguhan kita, istiqomah kita untuk selalu mengisi hari-hari kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa kita sudah sangat dimanjakan dengan semua ini, segala sesuatunya mudah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan ditambah dengan kemalasan-kemalasan itu dari diri kita. Demikian, semoga bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, silakan.
rohnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin lain kali saya mencari dulu jawabannya, ya. Di mana ditempatkan rohnya itu. Tetapi kalau ada dalil yang menyebutkan tentang rohnya orang yang mati syahid, itu jasadnya masih di alam barzakh tapi rohnya sudah di surga. Walaupun nanti dikembalikan lagi ketika mahsyar, ya, ketika dibangkitkan, lalu kemudian dihisab dulu, baru kemudian masuk lagi roh sama jasadnya ke surga. Yang jadi pertanyaan adalah muslim biasa ini ada di mana? Allah alam. Nanti kita coba cari jawabannya. Inilah repotnya kalau yang ngisi bukan ulama, ya. Jadi pertanyaannya nggak bisa dijawab. Ada yang bisa bantu jawab? Ya gimana, Pak? Ya. Ada dua pendapat. Ada yang berpendapat rohnya saja, ada yang berpendapat roh sama jasadnya. Tapi kita yakin dengan jasadnya, soalnya bisa bertemu dengan unta-unta apa itu. Iya. Jadi wallahu alam, ya. Beliau ini kan dengan jasadnya. Padahal para nabi-nabi itu sudah wafat. Bagaimana pertemuan di dalam pertemuan? Kalau pertanyaannya bagaimana, ya tadi ini semua adalah penggambaran abstrak. Iya, yang ada cuma seperti ini. Jadi tidak bisa dijelaskan detail Nabi Ibrahim itu sama jasadnya atau rohnya saja. Itu tidak dijelaskan. Cuman ketemu sama Nabi Ibrahim, ada dialog. Kan kita juga mikir, emang roh doang bisa dialog? Nah, pertanyaan itu lagi. Nah, itu semua adalah kuasa Allah. Kita sulit sekali untuk membayangkan karena penggambarannya adalah bersifat abstrak. Kita tidak punya pembanding. Pembandingnya bagaimana? Sulit sekali. Ya kita cuma bisa mengimani bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Ya. Tahiyat. Wallahu alam, saya belum bisa menjelaskan maksud dari pertanyaan itu. Yang lain silakan. Ya. Perbedaan waktu Antara ini kita juga nggak bisa menjelaskan, Pak. Bagaimana waktu yang terjadi di Sidratil Muntaha, padahal waktu di kita itu kan mengikuti peredaran matahari, peredaran bulan, perubahan siang dan malam. Padahal perubahan siang dan malam itu kan efek dari berputarnya bumi, efek dari keberadaan matahari, efek dari keberadaan bulan. Efek dari itu semua melahirkan satuan waktu siang malam, lalu dihitung 1 hari, 2 hari dan seterusnya. Kalau di luar itu terus bagaimana satuannya? Kan itu rumit. Nah, itulah makanya nanti proses hisab itu diterangkan misalnya dalam hadis, proses hisab, ya, hisab saja. Orang yang punya emas dan perak dan tidak menunaikan zakatnya, nanti di akhirat akan didatangkan lempengan-lempengan api dari neraka,
lalu ditempelkan ke punggungnya, ke perutnya, dan ke mukanya. Dan ketika lempengan itu mendingin, mulai dingin, akan dipanaskan lagi di neraka jahanam lalu ditempelkan lagi. Proses itu akan terus berlangsung bagi orang yang menolak membayar zakat. Dalam proses menunggu hisab, dalam satu hari dengan satuan waktu 50.000 tahun. Satu hari di hari itu satuan hitungannya adalah 50.000 tahun seperti hari kita di dunia. Saya bayangin 50.000 tahun. Itu bisa jadi 50.000 tahun itu adalah waktu yang kita habiskan semenjak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Orang jarak kita sama Nabi Isa saja cuman 2000 tahun. Ya enggak? Jarak kita dengan Nabi Muhammad cuma 1000 tahun. Ini hisab dalam satu hari yang panjangnya 50.000 tahun. Saya merenung, apa hisab itu memutar ulang ya? Semua peristiwa apa adanya dipertontonkan. Habis melakukan ini persis seperti aslinya. Kalau melihat panjangnya durasi hisab itu. Sampai kemudian orang yang menolak membayar zakat itu akan digitukan terus sampai hisabnya selesai, semua orang ketahuan bakal masuk surga atau masuk neraka. Berarti kan itu menunggu waktu yang sangat panjang untuk sekedar hisab. Jadi jangan membayangkan hisab itu seperti kilat itu, nonton film lalu dipercepat itu. Bisa jadi, saya katakan bisa jadi, itu memutar ulang apa adanya, dihisab satu persatu. Kamu dulu kok di menit ini, detik ini melakukan ini, kenapa? Kok kamu dulu di ini melakukan ini, kenapa? Lah kalau begitu kan lama sekali. Mungkin malah lebih lama daripada waktu hidup kita. Waktu hidup kita mungkin cuma 60 tahun, hisabnya bisa jadi lebih lama. Karena di-pause dulu. Ya, di-pause dulu pada menit-menit tertentu ditanya, kenapa begitu? Kenapa begitu? Dialog dulu. Salah kamu, salah. Salah. Durasinya yang sangat panjang. Dan orang yang menolak membayar zakat akan terus ditempeli begitu, dingin, panaskan lagi, tempelin lagi. Makanya bagi yang sudah terkena kewajiban zakat, jangan sampai menolak membayar zakat. Ya, nanti akan berat ketika menunggu hisab. Itu baru hisab, belum apa? Belum masuk nerakanya. Nah, itu nanti akan kena siksa lagi yang sangat berat. Naudzubillah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari azab di akhirat nanti. Baik, demikian pengajian kita pada pagi ini, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.